Halo, cek cek. Sudah terdengar. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan sore hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh cahaya seperti sekarang ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Vicky Indriati selaku pembicara dan kepada hadirin yang telah menyempatkan hadir pada acara dakwah roadshow sore hari ini. Saya selaku MC akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum memulai acara pada sore hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Selanjutnya sesi sambutan yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Ketua LKKI Kalam Elektro ITS kepada Saudara Elkia, dipersilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Oke, yang kami hormati Ketua TPKI ITS Bapak Dr. Muhammad Suri MT, dan juga para pembina LKKI Elektro, LKKI Komputer sama LKKI Biomedik. Yang kami hormati juga para hadirin semua, tentunya pemateri kita yang kece kali ini, Mbak Vicky Indriati Eka Sari. Semoga sehat selalu karena dia lihat jam terbangnya sangat sibuk sekali nih Kak Vicky. Teman-teman semua kita tahu bahwa yang namanya agama tidak cuma ritual saja, tidak cuma ibadah saja, tapi kita tahu di konsep beragama ada namanya tawazun, yaitu keseimbangan atau proporsional. Salah satunya kita sebagai mahasiswa, kita harus proporsional dalam bidang akademik. Nah, di sini kita telah hadir tamu besar kita, seorang yang sangat unggul sekali dalam bidang akademik, tapi juga agamanya tidak biasa-biasa aja. Nah, oleh karena itu, insya Allah semoga teman-teman bisa mengambil manfaat, mengambil inspirasi dari KPK ini, tentunya dalam 1 jam yang insya Allah bermanfaat kali ini. Mohon maaf atas seluruh kesalahan dari acara ini. Saya mohon maaf juga atas seluruh kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja. Saya kembalikan ke Mas MC sahabat Iqbal Tawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Elkia atas sambutannya. Mari kita lanjutkan ke acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi yang pada kesempatan sore hari ini akan disampaikan oleh Saudari Vicky Indriati Kasari. Kepada Saudari Vicky, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya terima kasih Mas Iqbal di sini dan juga Mas Adia dan teman-teman sudah hadir di acara ini gitu ya. Alhamdulillah, semoga teman-teman di hari ini gitu dan seterusnya bisa dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan dengan lancar dan juga sehat. Bentar ya. Saya izin ganti jaringan. Baik, sekarang apa layar saya sudah terlihat ya? Sudah. Oke.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Mungkin kita buka pertemuan atau sesi diskusi ya, karena di sini sebenarnya saya bukan orang yang luar biasa juga gitu ya. Di sini saya bakalan belajar juga dari teman-teman gitu ya. Di sesi diskusi ini kita buka dengan pertanyaan. Aku pengen nanya nih ke teman-teman, sebenarnya teman-teman pernah nggak sih teman-teman itu ngerasa gitu ya, jadi mahasiswa ikut sana sini kegiatan, terus mikir, aku sebenarnya ngejar apa sih? Ada yang pernah mikir gitu nggak? Boleh di kolom chat yang pernah. Ada nggak? Atau cuma aku sih? Oh, iya, ini ada Mas Elvia, Mas Anas. Oke, baik. Sebenarnya teman-teman di sini pernah ya mengalami rasa seperti itu gitu ya. Nah, oke, lanjut aja. Baik, topik hari ini seperti yang diminta gitu ya, tentang menjadi mahasiswa yang tidak biasa. Nah, baik. Oke. Sebenarnya saya izin perkenalkan kembali gitu ya, nama saya Vicky Hari, biasa dipanggil Vicky gitu ya, atau sebenarnya nama kecil saya itu Vicky gitu ya, Vicky gitu ya, ilmu Vicky. Nah dulu mungkin nih buat refreshing teman-teman biar sore-sore nggak ngantuk gitu ya. Jadi dulu kan memang waktu kecil masih SMP, kecil sih ini ceritanya, waktu TK gitu ya. Kan dulu dari orang tua itu dipanggilnya Vicky gitu, bukan Vicky gitu. Nah, akhirnya kalau kenalan ke teman-teman, namaku Vicky gitu. Namaku Vicky gitu ya. Nah, terus suatu saat waktu itu kan masih TPQ nih. Nah, di situ ngajinya itu campur sama yang diniyah gitu. Yang diniyah lagi ada ujian. Nah, di situ di ujiannya itu biasanya kayak di ruang aula gitu ya, di ruang aula, dan juga biasanya buat rapat-rapat ustadzah-ustadzahnya, sama ustadzahnya. Nah di situ ditulis ada nama fikih gitu ya, ada nama fikih. Nah pas main-main nggak sengaja lihat di ruangan itu gitu ya, ada fikih gitu. Nah di situ kayak overthinking, ini namaku kenapa ya ditulis gitu ya, waktu itu belum tahu kalau ada yang namanya ilmu fikih gitu ya, ini kenapa namaku ditulis ya, aku ada masalah nggak ya gitu, apa aku habis ngelakuin salah gitu. Nah terus itu sempat mikir beberapa hari, terus akhirnya pas naik tingkat gitu ya, walah dulu itu namaku ditulis ternyata salah satu pelajaran di sini gitu. Agak garing ya, tapi jadi gitulah, akhirnya tahu ternyata namaku itu asalnya dari kata fikih itu, tapi nggak tahu kenapa panjang ceritanya jadi PK. Nah, kita di sini bakal diskusi nih tentang sebenarnya boleh nggak sih punya ambisi gitu ya, gimana sih kita biar punya ambisi itu baik gitu. Nah, kemudian one cara gimana sih kita itu meraih target, sama yang terakhir itu the power of usaha dan doa. Nah ini perkenalan singkat ya, namaku Vicky gitu ya. Nah ini aku waktu masih SMP gitu ya, pertama kali ngomong di depan umum, masih inget banget. Jadi teman-teman di sini aku bukan yang luar biasa gitu ya, aku cuman manusia biasa yang pengennya gitu ya bisa seperti filosofi yang Pak Habibie katakan gitu, atau ayahnya Pak Habibie katakan kepada Pak Habibie gitu, sebaiknya kamu jadi mata air, jadi gimana pun kamu mengalir kamu bisa memberikan kebaikan. Nah ini contoh kecil gitu ya, contoh kecil yang alhamdulillah memang diamanahi oleh ITS dan bisa berkesempatan berada di posisi ini gitu. Nah, menurut teman-teman gimana kira-kira jadi mahasiswa yang tidak biasa gitu ya. Nah ini ada salah satu karakter favorit saya. Kenapa?
Di sini saya melihat ternyata membuat teknologi itu bukan yang cuman keren gitu ya. Ternyata juga bisa bermanfaat, misal buat pasien atau buat orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu kenapa salah satunya aku pengen masuk ITS. Gitu. Nah, baik, kita ke topik pertama nih. Gimana sih sebenarnya punya ambisi gitu? Nah, kita perlu nggak ya punya ambisi? Ya, jawabannya itu perlu gitu. Namanya kita menjalin hidup ya. Di sini penting buat kita itu punya tujuan. Nah, tujuannya itu bukan sekadar tujuan gitu ya. Tujuan itu sebenarnya bisa berupa, yang paling penting itu berupa niat gitu ya. Yang paling ingat waktu pertama kali pelajaran hadis gitu ya dulu, masih dulu banget gitu. Inamal a'malu binniyat, jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu dasarnya adalah niat gitu. Jadi ketika niat kita baik, bagaimanapun usaha kita gitu ya, kecil besar itu akan dinilai sebagai kebaikan juga. Gitu. Dan segala sesuatu yang kita lakukan itu akan bergantung pada niatnya. Dan kita akan mendapat sesuai yang kita niatkan gitu. Nah, ketika kita misal meraih sesuatu, misal targetnya uang, ya kita akan merasa cuman uang gitu. Nah, tapi ketika kita niatnya itu lebih dari itu, atau niatnya itu semata-mata karena kita ingin beribadah gitu ya, kita ingin beribadah, biasanya akan diberi lebih-lebih gitu. Jadi bukan cuma uang aja gitu. Nah, ini jadi sekali lagi di sini kita diskusi bareng aja ya gitu. Misal teman-teman merasa aku ada yang salah, boleh nanti diingatkan gitu. Nah, salah satu bentuk niat aku selama sepanjang aku sampai saat ini di titik ini umur 21 tahun gitu ya. Salah satu niat aku adalah gimana caranya aku bisa membuat senang orang tua aku gitu ya. Nah, di sini ada salah satu hadis yang aku suka juga gitu ya. Orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Jadi, kalian bisa disia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya gitu. Nah, ya itu merupakan dasar aku sampai ke titik ini gitu. Jadi, untuk semua capaian-capaian itu sebenarnya nggak benar-benar pengen aku itu menang gitu ya. Tapi aku pengen cuman melakukan yang terbaik, kemudian semoga hasilnya bisa menyenangkan orang tua aku gitu ya. Dan sampai saat ini pun gimana caranya ya niatnya itu tadi ibadah, kemudian coba melakukan yang terbaik, kemudian semoga hasilnya itu bisa bermanfaat. Entah itu menyenangkan orang tua, kemudian juga membawa nama baik ITS. Nah, oke. Di sini ada one-on-one meraih target gitu ya. Ini versi aku kecil-kecilan aja. Nah, di sini tadi yang penting itu niat. Niat tadi, niat kita, selama niat kita baik, itu insya Allah dilancarkan gitu ya. Dan yang paling penting, teman-teman di sini harus percaya gitu ya, kalau teman-teman bisa. Soalnya ketika teman-teman nggak percaya kalau teman-teman bisa, jadi usahanya bakal kurang maksimal, segala sesuatunya itu bakal kurang maksimal, dan bisa jadi teman-teman itu karena penuh dengan nggak percaya kalau teman-teman itu bisa, akhirnya jalannya itu merasa ditutup semua, akhirnya ya udah ekspektasinya sesuai dengan teman-teman yang tadi percaya kalau teman-teman nggak bisa gitu. Nah, itu makanya benar-benar niat itu sangat penting gitu ya. Sangat penting untuk mencapai prosesnya, kemudian juga waktu kita mendapatkan hasilnya. Nah, di sini ada langkah selanjutnya setelah kita niat gitu ya. Ada manajemen diri, kemudian support system, sama gimana sih cara kita itu melakukan di lebih dari batas kita, atau mungkin biasanya istilahnya teman-teman itu ini ya, keluar dari zona nyaman. Nah, oke. Di sini salah satu manajemen diri gitu ya. Nah, ini adalah salah satu sarana yang dulu pernah aku gunakan gitu ya. Karena sarannya cukup kompleks. Dulu waktu awal-awal ketika aku sadar ternyata aku perlu menentukan tujuan secara detail. Nah, itu ada namanya individual development plan.
gitu. Ini dokumen gitu, dokumen secara untuk karir atau untuk kuliah gitu ya. Nah ini ada nih, ini aku benar-benar aku tulis ketika 2019 gitu ya. Jadi pengen bagus interpersonal itu baik tindakan, kemudian baik di dalam diri aku gitu ya. Kemudian juga komunikasi, kemampuan berkomunikasi, soalnya dulu agak pendiam juga, kalau disuruh ngomong itu deg-degan banget kayak gitu dulu. Nah kemudian ini ada pengen bikin aplikasi gitu ya, terus pengen dapat pencapaian dan pengalaman, kemudian itu sebenarnya terlalu ambisius untuk karir mungkin ya, nggak tahu itu kenapa dulu juga nulis kayak gitu. Nah ini dulu benar-benar nulis nih list-list yang pengen dicapai, ini list-list secara karir gitu ya. Ada hal-hal juga secara diri aku sendiri, biasanya aku tulis di buku. Dulu itu pernah nulis pengen rutin melakukan A gitu ya, rutin misal rutin rutin bangun pagi dan sebagainya. Ya walaupun kadang juga hilang rutinannya gitu ya, kadang ada sisi malesnya dan sebagainya. Nah kemudian setelah kita nih menentukan tujuan, misal teman-teman banyak banget gitu ya, nah itu mungkin di list kecil-kecilan aja. Nah nanti misal 6 bulan kemudian teman-teman buka, nah itu ada perasaan gimana ya, biasanya itu akan meningkatkan lebih rasa syukur gitu kamu bukanya itu setelah periode lama. Wah ternyata aku sudah sejauh ini gitu, banyak proses yang ternyata udah aku lewatin dan aku bisa gitu, alhamdulillah lancar gitu ya. Nah ini ada trilogi gitu ya, grit atau usaha gitu ya. Jadi teman-teman juga perlu percaya kalau sebenarnya orang-orang hebat itu bukan karena pure bakat gitu ya, tapi karena usaha mereka dan semangat mereka dalam mengejar sesuatu. Nah kemudian doa, dan setelah kita berusaha, berdoa, dan tentunya berserah diri gitu ya. Nah ini ada poin penting, 5 poin penting yang bisa teman-teman coba highlight di sini. Nah itu tadi kan udah nih teman-teman nentuin tujuan, nentuin niat gitu ya, untuk di selama berkuliah ini seperti apa. Nah ini yang paling penting juga yang kedua, yaitu semangat dan bersyukur. Nah gimana sih caranya, misal kita nggak memenuhin nih ekspektasi kita tahun pertama itu pengen bla 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 bla, itu gimana caranya? Nah nanti di belakang ya. Nah kemudian latihan dan kerja cerdas. Ya memang segala sesuatu kalau misal kita nggak berusaha gitu ya, cuman doa doang ya sulit buat terwujud gitu. Nah terus ini positive habit, salah satunya bangun pagi, kemudian banyak banget sih nonton video yang bermanfaat dan sebagainya. Nah kemudian ini temukan quick escape. Jadi kan kadang nih kita sebagai mahasiswa itu capek karena banyak kerjaan atau banyak banget nih tabungan gitu ya. Nah gimana sih cara teman-teman itu bisa menenangkan diri? Mungkin yang umum itu kayak main game atau nonton film gitu. Tapi sebenarnya kalau ketika teman-teman capek, dan aku pernah sih gitu ya, capek lagi mikir sesuatu, terlalu mikir gitu ya. Nah terus coba ambil air wudhu, kemudian kayak terus sholat gitu ya, sholat. Nah itu rasanya kayak semua overthinkingnya itu hilang gitu. Ya itu memang kekuatan yang luar biasa ya kita sebagai muslim. Nah di sini ada kalimat penting juga, kalimat yang selalu aku pegang. Jadi bersyukurlah biar kita bahagia, bukan kita hanya saat bahagia kita bersyukur. Jadi jangan menunggu kita bahagia untuk bersyukur, tapi bersyukurlah biar kita itu selalu bahagia gitu. Sekalipun hasilnya belum sesuai ekspektasi kita, nah kita itu harus selalu bersyukur. Itu sangat-sangat positif banget buat kita sebagai muslim. Nah ini salah satu manajemen diri juga, teman-teman yang mungkin sama kayak aku ya, agak pelupa atau karena banyak nih tanggung jawabnya, nah bisa dibuat to-do list kayak gini di kalender gitu ya, takut lupa.
Atau bisa nih sebelum teman-teman tidur itu kayak disusun kira-kira besok itu mau ngapain gitu ya. Jadi ketika besok nggak gampang nih buat males-malesan. Ya, tapi semisal emang lagi capek ya nggak apa-apa gitu. Jadi kayak sebelum tidur itu di list besok kira-kira ada keperluan apa aja gitu. Nah, terus yang ketiga dari meraih target, gimana cara kita meraih target adalah support system. Karena ini yang paling penting juga, gitu ya. Di sini tadi yang perlu aku highlight, ridho orang tua adalah ridho Allah, gitu ya. Di setiap kali, misal nih aku melangkah baru, misal mungkin yang paling gampangnya misal ikut lomba atau mau seleksi sesuatu gitu ya. Aku bakal selalu bilang ke orang tua gitu, bilang ke orang tua, dan pasti dengan doa orang tua juga aku bisa sampai ke titik ini gitu. Nah, dan yang paling penting ketika kita sudah mencapai sesuatu, jangan lupa kalau kita itu bisa sampai di titik ini itu bukan karena aku sendiri yang hebat, tapi karena banyak lingkungan aku, banyak pihak di sekitar aku yang membantu aku gitu. Dan selain itu, maka dari itu ketika kita ingat kalau ternyata itu banyak pihak itu sangat berperan kepada kita, nah itu pentingnya berbagi. Kenapa sih kita itu harus berbagi? Nah, berbagi itu lewat banyak cara gitu kan, teman-teman juga tahu kan, nggak cuman berbagi itu cuman tentang uang, nggak tentang itu. Kayak berbuat hal-hal kecil, kebaikan di sekitar kita itu juga termasuk berbagi. Nah, kemudian cari lingkungan yang bisa mengingatkan teman-teman kepada kebaikan, kemudian fitrah kita sama suportif. Nah, menurut aku memang ini nih Kalam ITS itu salah satu lingkungan yang bagus banget ya buat kita itu akan selalu ingat sebagai mahasiswa, nggak cuma ngejar dunianya, tapi selalu diimbangi dengan kita sebagai muslim gitu ya. Nah, layaknya cone ice cream, jadi kan terucup terbalik gitu ya. Nah, kita boleh terbuka ke teman-teman kita, tapi ketika itu kita juga perlu memfilter mana yang baik, mana yang buruk. Dan yang nggak kalah penting, role model itu sesuatu yang menurutku paling berpengaruh ke aku selama ini juga. Jadi nggak harus muluk-muluk yang maksudnya yang sempurna gitu ya. Mungkin kita sebagai muslim kan role model utamanya Nabi Muhammad gitu ya. Nah, di situ kita juga bisa melihat di sekitar kita biar kita lebih gampang buat prakteknya. Jadi gimana sih si A itu bisa rutin, misal rutin bangun pagi, misal kemudian gimana sih si A itu nggak lupa dengan ibadah gitu ya ketika dia itu sibuk ya kayak gitu gitulah. Gimana sih si A itu bisa nyapai sesuatu? Nah, salah satu teman juga ada kayak oh ternyata di balik itu dia ada kekuatan langit nih yang selalu dia kerjakan. Nah, ini. Nah, teman-teman harus percaya ketika teman-teman itu melakukan sesuatu yang tidak teman-teman maksudnya melakukan sesuatu yang lainnya itu enggak melakukannya, itu bakal ada sesuatu hal yang berbeda gitu ya. Itu aku dapat kutipan dari ayah mamanya temanku gitu ya. Jadi mamanya bilang kalau kalau pengen jadi hebat gitu ya, lakukan sesuatu yang nggak banyak dilakukan oleh orang. Mungkin ketika orang terlalu fokus buat ngejar karirnya gitu ya, sampai lupa dia kewajibannya sebagai muslim atau banyak hal-hal yang bisa kita lakukan gitu ya, hal-hal kebaikan yang bisa kita lakukan. Nah, itu aku yakin di sini teman-teman lebih sering mungkin lebih baik juga daripada aku, dan aku di sini masih banyak kurangnya juga. Nah, yang perlu diingat, kita selama berusaha itu nggak bakal ada yang namanya sia-sia. Yang sia-sia itu ketika kita nggak berusaha. Itu kuncinya. Nah, ini nih, kalau boleh cerita gitu ya. Dulu waktu aku masih mahasiswa baru gitu ya, aku akui
keinginannya tuh besar gitu ya. Keinginannya besar, keponya besar gitu ya. Nah, itu dulu tuh pengen banget masuk kuliah itu bisa full beasiswa. Jadi 4 tahun itu bisa dapat beasiswa. Nah, ternyata gitu ya, ternyata di mana orang-orang itu bilang nih, kamu pasti dapet IK gitu ya, pasti dapet nih beasiswa ini gitu. Secara A itu udah oke, secara B itu udah oke gitu ya. Tapi ternyata nggak kayak gitu nih. Di tahap wawancara, tahap akhir gitu ya. Ternyata belum berhasil mendapatkan beasiswa gitu. Nah, terus dulu juga pengen internship ke luar negeri. Nah, ini nggak tahu kenapa ini juga dulu kok pengen gitu ya. Pengen IPK 4 gitu ya. Terus lomba pertama di kuliah itu kalah gitu ya. Tahun pertama pengen ada pencapaian ternyata belum bisa gitu ya. Overthinking. Aku di sini tuh sebenarnya bakal gimana sih gitu ya. Nah, ternyata semua ini tuh nggak bisa dibilang gagal. Ternyata semua ini ada hikmahnya. Kalau teman-teman pengen tahu hikmahnya, nah karena aku yang di sini gagal gitu, maaf, maksudnya konteks gagal itu gagal gak dapet gitu ya, bukan gagal yang secara makna itu gagal, karena belum dapet nih beasiswa. Nah di situ saat ini aku sadar mungkin kalau waktu itu aku dapat beasiswa mungkin aku nyantai-nyantaian gitu ya, nyantai-nyantaian maksudnya nggak mau berusaha berkembang karena udah merasa nyaman nih, kuliahku udah dibayarin banyak gitu. Karena beasiswa yang waktu itu aku kejar, kalau teman-teman tahu beasiswa unggulan gitu kan, dulu kan terkenal, UKT-nya dibayarin, kemudian biaya bulanannya dibayarin, terus risetnya dibayarin juga, kayak nominalnya besar. Dan waktu itu juga aku salah sih, kayak ngejarnya cuma melihat dari sana. Nah, tapi setelah sampai titik ini, aku ternyata sadar di sini semua ada hikmahnya. Dan akhirnya ya waktu itu sempat nangis gitu ya, gara-gara yang aku buat itu, sempat nangis. Dan setelah nangis, yang aku kata tadi kayak nangis gitu ya, terus akhirnya coba ambil air wudhu terus sholat. Nah, habis sholat itu kayak tenang gitu, tenang, terus coba menyerap apa yang terjadi gitu ya. Ternyata selama ini niatku salah gitu, niatku cuman kayak oke, ngejar ini, nggak tahu dalamnya itu sebenarnya aku ngejar ini buat apa gitu. Nah, setelah itu aku coba buat di setiap kesempatan ya aku coba melakukan yang terbaik, terus niatnya ya udah nyenengin orang tua, kemudian melakukan kebaikan, maksudnya ibadah gitu ya, karena sesuatu yang baik itu kan bisa dianggap ibadah juga. Ya begitu, diniatin belajar semua yang aku lakuin. Dan akhirnya ternyata yang nggak aku sangka gitu ya, bisa mendapat amanah yang mungkin kayak teman-teman, wih keren gitu ya, bisa mahasiswa berprestasi. Sebenarnya nggak yang wah-wah juga, karena aku yakin teman-teman semua di ITS itu hebat semua gitu. Ternyata semua yang di sini itu salah karena hanya caraku yang berpikir dan niatku yang salah. Nah, ini adalah kalimat yang aku selalu pegang saat itu, kayak semuanya itu di tangan Allah nggak sih gitu. Kalau aku niatin semuanya buat ibadah gitu, terus aku pasrahkan ke Allah gitu. Jadi aku perlu kayak gitu, karena sehebat apapun aku, sekeras apapun aku gitu ya, hanya Allah yang bisa mengatur dan berkehendak. Nah, itu karena juga dapat nasihat-nasihat nih dari orang-orang yang dekat sama aku. Akhirnya ini selalu jadi pegangan aku. Ya, ini ada ayat yang favorit juga gitu ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu.
Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, itu salah satu tamparan nih buat aku yang dulu kayak mungkin kayak seakan-akan dapat beasiswa, mungkin dapat intensif, dapat sebagainya itu kayak bagus banget gitu. Nah, padahal sebenarnya menurut Allah mungkin dulu itu bukan sesuatu yang bagus yang bakal bikin aku malas-malasan, nggak mau berjuang kayak gitu. Nah, ternyata ya memang yang terbaik ya yang sekarang ini. Oke. Ya, ini. Jadi selalu ingat sahabat apapun kita, semuanya yang mengatur adalah Allah. Dan perlu teman-teman tekankan, kita sebagai manusia itu nggak akan pernah sempurna. Tapi kita selalu bisa melakukan yang terbaik. Jadi di setiap kesempatan diusahakan selalu melakukan yang terbaik sebagai mahasiswa, coba melakukan yang terbaik-baik untuk dunia maupun akhirat. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Vicky atas materinya yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga teman-teman dan termasuk saya sendiri bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari kita. Kemudian acara selanjutnya ada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau merasa ada problem nih tentang perkuliahan, bisa raise hand atau bisa lewat kolom chat. Untuk durasi sesi tanya jawab ini akan dibuka selama 15 menit. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ini ada Muhammad Hairal Azam. Saya persilakan. Ya, baik. Apakah suara saya terdengar? Sudah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mbak Vika yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Saya ingin bertanya, tadi dalam pemaparan materi dari Mbak Vika itu kan yang pasti kita punya suatu ambisi gitu, punya mimpi. Apalagi kita di ITS nih, apa yang kita kejar tuh pastinya banyak banget. Mungkin salah satunya bagi anak teknik itu kalau misalkan kita bisa buat sesuatu pasti yang bermanfaat bagi orang gitu. Misalkan kita pengen buat teknologi medis gitu, buat nolong orang, buat apa gitu. Pasti yang ini kita milihnya jalannya ke situ untuk mengejar mimpi kita. Untuk apa ya, kita pengen nolong orang, pastinya kita milihnya misalkan mata kuliah yang berhubungan dengan itulah. Tapi di saat yang sama pastinya kita juga mikir-mikir, pasti orang tua tuh maunya kita tuh yang yang menujunya ke pekerjaan gitu, yang mata kuliahnya nyambung lah ke pekerjaan. Menurut Mbak Vika nih, kita tuh, saya ini udah di ujung dua pilihan gitu, kayak aduh, kalau misalkan milihnya buat pekerjaan, ini dream banget nih, yang buat nolong orang tuh kayaknya aduh, susah banget dilepas buat kalau misalkan saya milih yang buat pekerjaan. Dan tadi Mbak Vika juga sempat ngutip di akhir ada yang surat Al-Baqarah ayat 216 itu, mungkin apa yang kamu benci itu adalah yang baik untukmu. Menurut Mbak Vika itu mendingan dilepas atau kita ngebagian orang tua gitu, gimana sih? Apa nanti kalau misalkan kita ngebagian orang tua itu what goes around comes around gitu? Apa yang kita mau nanti balik lagi ke kita kalau kita ngikutin apa yang orang tua mau gitu, dengan mengorbankan apa yang kita mau dari dulu gitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Jazakallah khairan katsir. Baik, saya izin langsung menjawab yang Mas Iqbal. Iya, monggo. Oh ya, mungkin kalau boleh nih Mas, siapa ini? Mas Azam atau siapa panggilannya? Itu dispesifikin kayak di ujung tanduk 2 itu milih penjurusan gitu kan maksudnya, atau seperti Iya, apa?
Kayak kan kita ada spesialisasi namanya. Jadi Ya. kita bisa milih yang berhubungan dengan medis atau yang berhubungan dengan apa gitu. Pokoknya yang kalau boleh jadi tahu kalau yang misalkan dari kita orang milih tua itu apa ya? kalau misalkan yang dari orang tua tuh kan sekarang tuh yang dibutuhkan kayak apa ya? eh Kalau di industri tuh kayak data atau software engineering dan sebagainya. Namun yang saya mau tuh misalkan kayak apa ya, teknologi medis atau yang berhubungan dengan riset-riset gitu. Tapi kan itu mungkin kalau dilihat dari prospek kayaknya sulit sih. Mending ngambil yang data-data aja gitu kan. Kayak gitu. Mas Azam jurusan apa ya, Mas? Kalau boleh tahu? Saya jurusan teknik komputer, Mbak. Oh, oke. Baik. Baik, saya izin menjawab aja ya. Nah, kalau kita coba ingat gitu ya, sebenarnya banyak sekali jalan gitu ya. Mungkin akan sekarang itu kayak nanti kalau aku milih ini tuh bakal putus nih mimpi aku tadi yang pengen bisa bermanfaat dan membantu medis gitu ya. Karena mungkin terlalu terkotak di sana. Nah, sebenarnya bahkan tanpa alat gitu ya, kadang ada hal-hal kecil yang dibutuhkan orang. Nah, mungkin salah satunya nih contohnya. Tadi kan Mas Azam bilang kalau aplikasi gitu ya atau website. Nah, salah satu yang impian aku juga nih, Mas Azam kebetulan pengennya itu teknologi yang bisa membantu secara medis. Dulu agak-agak sempat kok asik ya gitu ya kedokteran, tapi aku nggak pengen biologi nih. Ya udah ambil informatika gitu ya. Nah, itu ternyata gitu ya. Ternyata walaupun aku milih informatika gitu ya, ternyata aku masih bisa nih ke bidang kesehatan. Nah, salah satu project nih yaitu bikin aplikasi buat pendeteksi risiko komplikasi buat penderita gagal ginjal. Itu lewat deep learning gitu ya. Jadi lewat aplikasi nanti pemantauannya secara real time ke website. Nah, sekarang lagi aku lakuin riset, semoga lancar gitu ya. Karena ada beberapa hambatan dan itu rencananya mau jadi tugas akhir aku. Nah, sebenarnya banyak banget jalannya. Jadi ketika mungkin di sana, oh di sini kayak bakal keputus nih mimpi aku. Nah, di situ nggak bakal tahu nih ternyata akan ada jalan juga nih menuju mimpi Mas Azam gitu. Kayak tadi kan aplikasi gitu. Kok kayaknya aplikasi nggak bakal membantu. Ternyata ya ada yang butuh gitu lewat padahal cuma deteksi atau pencatatan yang otomatis gitu ya. Nah, kalau mengenai berbeda pendapat dengan orang tua, jujur dulu aku itu pengennya nggak yang strict juga, pengennya orang tua itu masuk teknik sipil. Nah, tapi beberapa 6 bulan terakhir waktu SMA, aku nggak tahu kenapa ya, coba doa gitu ya, coba sholat, mantapnya di teknik informatika, tiba-tiba pengen teknik informatika, mantapnya teknik informatika, akhirnya waktu itu berani nih ngomong ke orang tua, kalau aku pengen teknik informatika, ya sempat ada diskusi yang agak agak bersinggungan pendapat gitulah intinya, debat-debat kecil gitu ya, kenapa kok mau informatika gitu, padahal harusnya prospeknya teknik sipil itu bagus gitu, itu sempat kayak gitu banget gitu ya. Nah di situ akhirnya ya udah aku milih teknik informatika sama teknik sipil. Nah di situ aku juga nggak tahu nih nilaiku bakal cukup nggak ke informatika. Nah di situ kayak ya udah pasrah gitu, kalau emang ternyata nggak terima di informatika terus masuknya sipil gitu, soalnya padahal sebenarnya nggak jago fisika juga, ya mungkin itu memang yang terbaik. Ternyata masuk di informatika, ya di sini ya akhirnya ya orang tua aku ya fine aja, kayak dukung aja. Jadi kalaupun memang Mas Azam nih memang ingin kekeh di mimpinya tadi gitu ya, nah itu bisa coba ngomong ke orang tua dan coba yakinkan kalau di situ tuh juga prospeknya bagus. Nah dulu aku juga masalah pekerjaan gitu ya, kenapa kok disuruh teknik sipil, soalnya nanti bangunan tuh diperlukan. Nah, terus aku bilang kalau ya informatika itu juga demand-nya
pasti ada gitu. Terus juga aku pengen bikin teknologi, apalagi kan kalau kita bicara teknologi gitu ya, nggak akan terbatas di satu bidang. Teknologi itu bakal ke banyak bidang, tenang aja gitu. Mungkin Mas Azam barangkali masih belum dapat jawaban, boleh banget ditanyakan. Insya Allah udah Mbak. Terima kasih banyak Oke. atas sarannya. Sip. Semangat ya. Terima kasih kepada Azam dan terima kasih atas jawabannya dan oh ini ada Elgia. Monggo El. Oke, terima kasih Kak Vicky atas materinya yang sangat insightful sekali. Ya, ada sih sedikit nih yang ingin tak tanyain. Tadi kan disebutin bahwa kita ini harus punya role model di kehidupan kita. Nah, aku kepo nih dari setelah sepak terjang Kak Vicky di mana-mana. Nah, kira-kira role model yang paling jadi model di benak Kak Vicky itu apa? Terima kasih. Oke, baik. Aduh, Mas Elvia yang tanya. Kalau aku sebenarnya nggak fokus ke satu tokoh gitu ya. Maksudnya nggak fokus ke satu orang. Ya, yang paling utama kan tadi secara umum gitu ya, pasti kan Nabi Muhammad gitu ya. Nah, tapi kalau maksudnya ke orang-orang yang hidup di saat ini gitu ya, sebenarnya aku nggak fokus ke satu orang. Jadi ketika aku melihat hal baik di dia gitu ya, misal dia keren nih, bisa rutin ngajinya, terus rutin bangun paginya. Nah itu ya aku coba gimana sih caranya dia itu buat ngelakuin. Nah terus ada salah satu temanku juga, sebenarnya nggak yang kayak artis atau nggak yang kayak ustazah juga, ya itu kan pasti ada kan. Nah cuman orang-orang terdekat gitu ya yang aku jadiin kayak gitu sih. Gimana Mas Ken? Gimana? Ya, gimana? Oke. Ya, terima kasih banyak. Sudah. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau nanya-nanya atau mungkin mau sharing-sharing lagi. Oh, ini ada Mas Alif. Monggo Salif. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, perkenalkan nama saya Alif dari Teknik Elektro. Nah, untuk aku mau bertanya nih, Mbak Vicky ya. Dengan segala mungkin kesibukan, banyak hal dari aktivitas di perkuliahan maupun mungkin juga ada kegiatan di luar kampus. Dari Mbak Vicky sendiri ini, gimana sih menangani mungkin ada apa ya, mungkin saat-saat burnout supaya kita atau mungkin juga gimana caranya supaya kita ini bisa produktif tapi tidak sampai menjadi kayak toksik gitu kepada diri kita sendiri. Mungkin itu sih kalau dari saya, Pak. Oke. Tadi gimana caranya biar kita nggak toksik? Maksudnya burnout itu Apa ya, kayak terlalu fokus gitu dengan supaya kita nggak sampai kayak apa ya, dunia. istilah tuh orang zaman sekarang bilangnya mungkin toxic positivity atau enggak, atau supaya sama ini juga supaya kita gak gampang burn out gitu. Oke, Nah, segala keriuhan gitu. Oke, baik. Mas Alif gitu. Sebenarnya mungkin aku sebelum jawab pertanyaan Mas Alif nih, mungkin aku mau menambahkan jawabanku ke Mas Elvia tadi ya. Tadi kenapa sih yang aku lihat itu orang-orang terdekat gitu ya, kayak karena memang lingkunganku sekarang ini kayak gini gitu ya. Mungkin kalau kita melihat yang sangat fokus di bidang agama gitu ya, mungkin kalau buat aku sulit karena aku harus kuliah, terus misal kalau kita memikirkan sebenarnya cewek nih kalau bisa nggak yang berinteraksi langsung dengan cowok, nah kayak gitu kan juga susah gitu ya, karena lingkungan kita itu yang ada kayak gini. Nah makanya yang dilihat itu orang dekat yang sedekat, maksudnya yang seminimal mungkin buruknya gitu ya, kayak gitu. Nah aku langsung lanjut aja ke Mas Alif gitu ya. Mas Alif tadi gimana sih caranya
kita biar nggak toksik atau burnout. Nah, kuncinya sebenarnya yaitu kembali kita sebagai muslim. Tadi kayak yang aku ceritain nih, aku tuh sempet tadi ya kayak toxic gitu ya, overthinking waktu tahun 2019 karena aku pengen IPK 4, nggak tahu ya kenapa itu. Terus beasiswa dulu tuh juga nih, jujur emang dulu itu ngikutin Mawapres banget gitu ya. Nah, tapi setelah kejadian itu kayak ya udah, let it flow, kayak biarin mengalir, tapi kita tetap punya tujuan kayak sungai yang pasti bermuara ke tempat dasar gitu ya. Tapi biarin mengalir, tetap ada tujuan, tetap ada pegangan gitu. Tetap ada pegangan yaitu agama. Nah, ketika kita di sana, ketika kita capek gitu, coba balik deh, coba misal melakukan hal-hal yang mendekatkan kita ke Allah gitu. Biasanya bakal ngurangin. Nah, itu secara agama ya. Mungkin salah satu tips lainnya ya bisa refreshing ke teman gitu ya. Biasanya kita kumpul sama teman itu bakal dapat insight baru atau lebih fresh gitu lah. Lebih fresh, jadi nggak bakal terlalu toksik. Atau curhat nih, curhat. Ya waktu itu aku curhat gitu ya. Kenapa ya aku kok nggak lolos beasiswa, padahal semua orang-orang ini kok lolos beasiswa gitu. Dulu curhatnya kayak gitu. Ya makanya sampai nemu tuh kalimat, ya semua yang aku lakukan, sehebat apapun yang aku lakukan, yang ngatur itu Allah. Kayak gitu. Mungkin Mas Alif masih pengen tanya nih, barangkali kurang jelas. Atau kurang real case nih. Kurang real case. Mungkin itu dulu aja sih. Baik, makasih banyak. Kalau boleh tanya nih Mas Alif, boleh nggak? Ya. Oke. Biasanya apa kayak toxic atau burnout-nya itu gara-gara apa? Apa ya? Jujur kan kalau dari segi aktivitas cukup padat sih sebenarnya, cukup kebanyakan sebenarnya. Cuma aku ngerasa toksiknya tuh kayak apa ya, terlalu membebani diri sih sebenarnya, terlalu banyak kayak ngerasa kurang gitu. Padahal udah tahu kitanya udah cukup banyak sebenarnya, tapi kayak aku apa ya, lebih sering menghakimi diri sih intinya. Nah, toksiknya itu kayak sering menghakimi diri sih. Oke Mas Alif, ya deh. Oke, kalau gitu ya sama pernah kayak gitu, ya lebih tepatnya dulu juga kayak gitu, kayak apa-apa dikit-dikit kalau kurang sesuai itu langsung gimana sih aku ini gitu ya, aku kok nggak bisa gitu ya, biasanya kayak gitu nggak? Benar. Benar. Nah, Iya, kurang kalau lebih gitu lah. gitu berarti solusinya tadi bersyukur gitu ya, bersyukur apa yang kita lakukan atau kita punya sekarang dulu gitu. Nah, ketika kita bersyukur itu biasanya bakal agak berkurang nih burnout-nya. Ya emang capek, cuman bakal enjoy kayak gitu. Nah, terus salah satunya tadi, nah itu Mas Alif coba deh kayak pengennya itu misal semester ini pengen apa gitu ya, pengen apa. Nah, misal 1 bulan sekali tuh kayak dibuka gitu. Atau nggak nulis pengen deh, misal setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, coba deh yang ditulis yang udah dicapai itu apa, yang belum dicapai itu apa. Nah, waktu lihat itu pasti kayak rasa syukurnya tuh lebih meningkat gitu. Aku jujur sih aku merasa kayak gitu. Jadi kan dulu tuh ada tulisan banyak, kayaknya 60 lebih list gitu ya. Aku pengen apa, pengen apa, pengen apa. Nah, walaupun di situ ada yang kecoret-kecoret, ternyata banyak hal yang ternyata walaupun nggak sesuai di tujuanku awal itu yang lebih baik. Nah, itu kayak lebih menenangkan diri gitu. Ternyata aku bisa-bisa aja gitu. Aku nggak perlu yang merasa nggak guna atau merasa nggak bisa gitu. Ya pernah juga kayak kegiatan itu full banget gitu ya. Waktu itu
sama nih kayak Mas Elvia juga full kayaknya. Nah itu ada kegiatan robot, kemudian kuliah gitu ya, kuliah terus, dan alhamdulillah waktu itu PIMNAS gitu. Nah itu lumayan agak berat gitu ya, karena yang robot itu harus tiap hari, terus yang kuliah masih ada tugas gitu ya, yang PIMNAS harus nyiapin ini itu gitu ya. Jawabannya tadi gitu ya, jawabannya tetap ke tadi gitu, selalu ingat, terus sama bersyukur. Kamu sekarang itu bisa jadi yang kamu sekarang lakuin gitu ya, yang kamu capek-capek sekarang itu yang dipengenin orang gitu. Mungkin orang yang sekarang lagi nggak ngapa-ngapain itu pengen ini, pengen itu, maksudnya pengen bisa nih lolos timnas, pengen bisa nih ikut tim robot gitu, bisa nih akademiknya bagus gitu. Bisa jadi yang kita punya sekarang itu dipengenin orang gitu. Makanya kita harus bersyukur, walaupun capek tetap bersyukur dan melakukan itu. Itu sih. Semoga menjawab ya. Maaf kalau panjang. Udah sangat menjawab. Baik, silakan. Oke, semester ini pengen ada ide judul tesis. Wih. Ya, semoga bisa ketemu ya Mas idenya. Itu bisa cari coba referensi di artikel IEEE dan sebagainya. Diskusi juga bisa. Oke. Mungkin karena udah 15 menit ya, sesi tanya jawabnya mau ditutup. Terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya dan sharing-sharing, dan terima kasih juga buat Mbak Vicky atas jawabannya. Kemudian acara yang terakhir itu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah. Saya selaku MC pada sore hari ini meminta maaf apabila ada salah kata, dan minta maaf atas segala sesuatu yang kurang dari acara ini. Terima kasih kepada teman-teman dan Mbak Vicky selaku pembicara yang menyempatkan waktu buat hadir pada acara sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. izin pamit ya. Ya, makasih Mbak.